Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Sugianto selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati. Di sini saya sebagai moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan yang pertama yaitu saya sendiri Siti Rahmawati, yang kedua ada Siska Yulianti, dan yang ketiga ada Susi Mayasari. Di sini saya dan teman-teman akan membahas tentang materi teori permintaan. Permintaan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh konsumen dalam membeli sejumlah barang atau jasa dengan harga yang diminta sesuai dengan pendapatan yang didapatkan oleh konsumen tersebut dalam suatu periode tertentu. Teori permintaan ini berhubungan erat dengan yang namanya daya beli konsumen terhadap harga dan juga jumlah barang yang diminta. Berlakunya hukum permintaan terjadi ketika di mana harga mengalami penurunan, maka permintaan terhadap barang tersebut akan lebih banyak. Dan apabila penaikan harga terhadap suatu barang, maka permintaan terhadap barang tersebut akan lebih sedikit. Secara sistematis, persamaan dapat dirumuskan dengan Q sama dengan A min B dikali P, atau P sama dengan A min B dikali Q. Dengan keterangan Q adalah jumlah yang diminta atau quantity, P permintaan atau demand, yang A konstanta, dan yang terakhir ada B koefisien, sehingga menghasilkan rumus yaitu P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Sesuai dengan hukum permintaan, ketika harga suatu barang turun, maka jumlah permintaan yang akan diminta akan semakin banyak. Karena semakin menguatnya daya beli konsumen terhadap barang tersebut. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi hukum permintaan. Yang pertama, ada dari harga barang itu sendiri. Yang kedua, apabila suatu harga barang murah atau menurun, maka permintaan yang akan diminta akan semakin banyak. Yang ketiga, terdapat jenis barang substitusi dan juga barang komplementer yang saling berkaitan. Yang keempat, terdapat pendapatan per kapita, tercermin dari daya beli masyarakat. Jika semakin tinggi pendapatan suatu masyarakat, maka daya beli masyarakat tersebut akan semakin meningkat. Dan sebaliknya, apabila suatu pendapatan masyarakat turun, maka daya beli dari masyarakat tersebut pun akan ikut turun. Yang kelima, ada selera atau kebiasaan, di mana setiap masyarakat atau individu pasti memiliki selera ataupun kesukaannya masing-masing terhadap suatu barang atau jasa. Yang keenam, ada pola hidup masyarakat akan menentukan kebiasaan atau selera dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketujuh, ada jumlah penduduk, di mana jumlah penduduk ini berpengaruh terhadap suatu permintaan. Semakin besar jumlah penduduk di suatu negara, maka akan semakin besar jumlah permintaan akan suatu produk atau bermacam produk. Yang kedelapan, ada perkiraan harga di masa yang akan
datang. Peramalan terhadap suatu harga barang, baik itu naik ataupun turun, maka bagi produsen dan konsumen pasti akan memperhatikannya. Bagi konsumen, jika harga barang itu naik, maka konsumen tersebut akan membeli barang itu sebanyak mungkin, sehingga pada saat ini konsumen tersebut dapat menghemat belanja di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, ada usaha-usaha produsen akan meningkatkan penjualan. Promosi produk merupakan satu-satunya jalan untuk meningkatkan penjualan. Dengan berpromosi dapat membujuk konsumen untuk mendorong masyarakat untuk membeli barang atau jasa tersebut. Materi selanjutnya yaitu mengenai harga dan permintaan. Permintaan suatu barang pasti akan sangat berkaitan erat dengan yang namanya harga. Dapat terlihat dari hukum permintaan yang menyatakan bahwa semakin rendah harga suatu barang, maka akan semakin meningkat permintaan akan produk tersebut. Begitupun sebaliknya, jika harga suatu barang naik, maka permintaan terhadap barang tersebut akan semakin menurun. Harga dan permintaan, sebagaimana dalam halnya kurva permintaan, memiliki hubungan terbalik dan berslope negatif, yang artinya apabila kenaikan harga suatu barang akan meningkatkan jumlah yang akan diminta. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena kenaikan harga dapat menyebabkan para pembeli mencari alternatif lain sebagai barang pengganti atau substitusi terhadap barang yang mengalami penaikan harga. Dan ketika harga turun, pembeli akan mengurangi pembelian terhadap barang lain yang sama jenisnya dan akan menambah pembelian terhadap barang yang mengalami penurunan harga. Ketika harga menyebabkan real para pembeli berkurang, hal ini bisa saja terjadi dikarenakan pendapatan yang berkurang memaksakan para pembeli untuk mengurangi pembeliannya terhadap jenis barang yang mengalami kenaikan harga. Daftar permintaan. Daftar permintaan merupakan gambaran dari suatu kegiatan yang berisi harga dan jumlah barang yang diminta. Contohnya, permintaan terhadap buku tulis. Kurva permintaan. Kurva permintaan adalah suatu kurva yang menggambarkan keadaan keseluruhan daripada hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Dengan menggunakan tabel di slide sebelumnya dapat dibuatkan kurva permintaan. Pada kurva permintaan menunjukkan kemiringan. Hal ini dimaksudkan bahwa antara harga dan jumlah yang diminta berbanding terbalik. Akibatnya, kurva permintaan menjadi miring dari kiri ke atas, ke kanan ke bawah sehingga kemiringan bersifat negatif. Kurva permintaan linear. Kata linear berarti harus menurun, lurus horizontal, atau lurus vertikal. Dari sini menimbulkan peristiwa permintaan negatif. Permintaan negatif adalah harga begitu tinggi sehingga aktivitas pasar terhambat sampai jumlah yang ditawarkan memberikan harga yang memuaskan. Kasus yang terjadi, kurva permintaan mempunyai kemiringan negatif, artinya apabila harga turun, permintaannya bertambah. Ada kasus lain, bahwa kemiringan kurva permintaan 0, artinya permintaan dapat berubah-ubah walaupun harga tetap. Kasus lain pula, kemiringan kurva permintaan tidak terhingga, yang artinya harga dapat berubah-ubah tetapi permintaan tetap. Contoh soal kurva permintaan. Jika diketahui P sama dengan 50 dikurang 2Q, tentukan A. Skedul permintaan barang. B. Gambarkan kurva permintaan. C. Berapa harga dan jumlah tertinggi yang dapat dicapai dari fungsi permintaan. Yang pertama, skedul permintaan barang. Yang kedua, gambarkan kurva permintaan. Saat Q sama dengan 0, P sama dengan 0, maka 2Q sama dengan 50, Q sama dengan 25. C. Harga dan jumlah tertinggi. Berdasarkan skedul permintaan barang diketahui harga tertinggi dicapai pada saat tidak ada permintaan pasar, atau tidak terdapat persediaan barang di pasar, atau
Q sama dengan 0, yaitu sebesar P sama dengan 50. Sedangkan jumlah permintaan pasar terbesar terjadi pada saat diberikan cuma-cuma atau gratis oleh produsen. Pergeseran kurva permintaan. Hukum permintaan sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya hanya berlaku bila dalam kondisi ceteris paribus. Namun bagaimanakah seandainya asumsi di atas tidak berlaku? Sebagai contoh, pada periode tertentu meskipun terjadi perubahan pendapatan individu atau masyarakat, apakah yang terjadi pada jumlah barang yang diminta? Misalkan jika seorang individu pada periode tertentu memiliki pendapatan sebesar 100, harga barang 1000 per unit untuk barang yang dapat dibeli adalah sebanyak 100 unit. Bila harga naik menjadi 2000, jumlah yang diminta akan menurun menjadi 50 unit. Tetapi apabila harga barang turun menjadi 500, jumlah barang yang diminta naik menjadi 200 unit. Seandainya pada saat itu pendapatan individu tersebut meningkat menjadi 150, apakah naik menjadi 2000? Tentunya permintaan akan naik sebanyak 25 unit dari 50 unit, sehingga menjadi 75 unit. Naiknya jumlah barang yang diminta akan sebanyak 25 unit, menyebabkan pergeseran kurva permintaan ke arah kanan seperti gambar berikut. Pergeseran itu tampak dari X1 ke X3 dan kurva permintaan bergeser dari DC1 ke DC2. Selain pendapatan, penyebab bergesernya kurva permintaan adalah selera masyarakat, barang substitusi, jumlah penduduk, dan ramalan masa yang akan datang. Dengan kata penyebab terjadinya perubahan permintaan adalah harga, sedangkan menyebabkan terjadinya pergeseran permintaan selain harga adalah semuanya diasumsikan tetap untuk menetapkan hukum permintaan atau Putong 2000. Permintaan perseorangan dan permintaan pasar. Permintaan pasar terdiri dari permintaan perseorangan dan permintaan yang dilakukan oleh semua orang. Hal ini dapat dilihat di tabel di bawah ini. Permintaan terhadap buku tulis pada berbagai tingkat harga. Jumlah barang yang bersedia dibeli oleh seseorang atau individu ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya seperti harga barang itu sendiri, harga barang lain yang mempunyai hubungan atau substitusi komplementer, pendapatan seseorang, selera, ramalan, keadaan di masa yang akan datang, dan sebagainya. Dengan asumsi ceteris paribus, contoh kasus daging sapi menunjukkan permintaan seorang akan daging sapi. Fungsi permintaan tersebut menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah yang diminta. Gerakan sepanjang kurva permintaan harga produk yang menyebabkan perubahan harga produk, yaitu jika harga produk, barang, dan jasa mengalami peningkatan, maka kurva permintaan akan bergeser ke kiri. Hal ini dikarenakan permintaan produksi berkurang. Jika produk, barang, dan jasa mengalami penurunan, maka kurva permintaan akan bergeser ke arah kanan dikarenakan jumlah permintaan produk bertambah. Perubahan pendapatan masyarakat yang menyebabkan perubahan kurva permintaan karena adanya perubahan pendapatan masyarakat, yaitu jika pendapatan masyarakat mengalami peningkatan kurva, maka permintaan akan bergeser ke arah kanan dikarenakan jumlah permintaan produk, barang, dan jasa bertambah. Jika pendapatan masyarakat mengalami penurunan, maka kurva permintaan akan bergeser ke arah kiri yang dikarenakan jumlah permintaan produk berkurang. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Jadi cukup sekian dan terima kasih.